Selamat siang Bapak Ibu semua. Hari ini saya akan mencoba membuat apa yang disebut penyamaan persepsi pengajaran di jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Medan. Jadi dalam hal ini tidak ada maksud saya mengajari atau menggurui Bapak Ibu semua. Kini hanya sifatnya sharing ya, sharing, berbagi. Walaupun saya sendiri menganggap saya belumlah begitu pantas untuk mengajari ya. Saya hanya sharing, dan dikarenakan juga jabatan saya ketua jurusan yang mengharuskan saya untuk membuat video ini. Kalaupun tidak, saya tidak berani sebenarnya. Saya hanya mencoba apa yang saya ambil dari teori maupun yang saya alami sendiri selama hampir 16 tahun di Politeknik Negeri Medan. Nah, pertama kita harus memahami apa sebenarnya pendidikan vokasi atau pendidikan politeknik itu. Pendidikan vokasi atau pendidikan politeknik ya, kalau saya cenderung menyebutnya ya pendidikan politeknik lah, karena saat ini kadang-kadang dibilang pendidikan vokasi. Ini pendidikan vokasi sering dicenderung dianalogikan sebagai SMK ya, karena SMK juga sekarang ada sampai dia tambah 1 tahun dia udah bergelar D2. Jadi ada fast track juga di SMK. Jadi kita anggap sajalah sebagai penyamaannya di politeknik. Jadi pendidikan di politeknik lebih menekankan kepada apa yang disebut keahlian. Untuk mencapai keahlian tentunya harus lebih banyak praktik. Jadi praktik. Nah, di sini pengertian praktik di sini ya. Praktik itu yang terkadang saya melihat praktik itu terlalu banyak materi prakteknya gitu. Padahal untuk ahli tidak perlu banyak materi. Ya, materi yang perlu adalah yang namanya untuk mengajar orang supaya ahli adalah dengan disebut juga adanya drilling ya, drill ataupun repetition. Apa itu drill atau repetition? Repetition ini ialah adanya sering melakukan pengulangan ya. Pengulangan praktek. Jadi kita melakukan satu topik mungkin 2-3 kali masuk diulang atau 2 kali ya. Jangan sampai kita seperti perguruan tinggi gitu. Kalau perguruan tinggi yang cenderung kepada teori ya. Jadi mereka memang dikejar untuk materi ajar. Jadi materi ajar itu cukup disampaikan atau cukup disuruh mahasiswanya membaca saja. Tetapi untuk politeknik harus banyak praktikum. Praktikum bisa dilakukan secara berulang sebenarnya supaya dia ahli. Karena tidak mungkin juga orang diberi sekali praktek langsung dia bisa. Tidak, berbeda-beda, karena ada anak yang mungkin bisa praktek 1 kali langsung bisa, ada anak yang 2 kali langsung bisa. Jadi kita harus tetap mengacu kepada adanya kita berikan praktik atau gimana lah ya, tetapi semuanya itu tergantung dari mata kuliahnya. Nah, nanti kita jelaskan lagi. Sekarang pihak mana saja yang terlibat dalam dunia vokasi atau politeknik ini? Ada pemerintah, ada dunia usaha, dan dunia industri. Ini istilah-istilah baru yang sekarang ini ya, saya pun baru-baru aja tahunya banyak sekali.
Nah, ada juga masyarakat. Jadi masyarakat juga memantau kita. Jangan kita kira kita mengajar di kelas tanpa ada pantauan dari masyarakat. Masyarakat contoh terkecilnya adalah keluarga dari si anak ataupun masyarakat lain yang sering membuka apa ya istilahnya ya, membuka web ya atau Instagram dunia apa sesuai apa ya sosial media kita katakan. Karena zaman sekarang ini kita tidak pernah tahu apa yang mahasiswa ataupun orang lain katakan ya tentang kita di sosial media. Tetapi itu sebetulnya bukan kita anggap negatif. Justru itulah yang kita anggap positif ya. Positif sebagai apa? Sebagai ya alat kontrol atau pengawas terhadap diri kita ya. Saya sering menemukan Instagram anak-anak ya di sosial media yang menceritakan dosennya, dan kadang ada juga orang lain yang menceritakan tentang dosen di politeknik ya. Jadi ada masyarakat di era keterbukaan sekarang di mana sosial media sangat banyak sekali ya. Jadi saya sendiri pernah mengalaminya ya, melihat bahwa ada kita sudah mengajar ya, menurut kita ternyata tidak, menurut anak-anak kita belum begitu bagus mengajar sehingga diposting di Instagram ya. Tidak apa-apa, itu semua saya anggap sebagai alat untuk koreksi diri saya. Oke, yang ketiga, pihak yang terlibat di dalam pengajaran kelas. Siapa saja yang terlibat di dalam kalau kita lagi di kelas? Tentunya yang pertama mahasiswa. Kedua, adanya dosen. Ketiga adalah fasilitator pembantu. Di sini kita bahas satu-satu. Kenapa saya bikin mahasiswa? Karena output dari pendidikan kita ini adalah ini, mahasiswa output kita. Kita tidak memproduk ataupun barang ataupun yang lainnya. Mahasiswalah yang menjadi output kita. Jadi saya lihat lagi, untuk memperoleh output yang baik, ya untuk memperoleh output yang baik, yang notabene output tersebut adalah manusia, bukan barang atau jasa. Tentunya kita harus memperlakukan calon output kita sebagai dia apa adanya gitu. Sebagai manusia, bukan sebagai barang atau jasa. Manusia tentunya satu adalah yang pertama, intinya kalau dalam kita menciptakan atau karakter building dari manusia tersebut adalah apa yang harus kita lakukan? Apakah mempersiapkan semua materi ajar dengan baik dan sebagainya? Tidak. Yang pertama adalah understanding atau pemahaman. Jadi di era sekarang ini, bukan sekarang saja sebetulnya, sebelumnya juga kita yang harus memahami mahasiswa kita sebenarnya, bukan mahasiswa yang memahami kita. Kita harus paham mahasiswa. Kenapa? Karena tanpa kita paham, kita tidak akan pernah bisa apa yang disebut dengan transfer ya, knowledge. Kenapa transfer of knowledge? Kita penting karena kita adalah pendidikan politeknik. Berbeda kalau kita mengajar di universitas ya. Di universitas ya, itu jauh sekali berbeda. Cukup kita transfer, kita kasih tahu ini udah selesai. Tidak seperti itu di politeknik. Jadi kadang bahkan pendidikan politeknik ini seperti SMK atau SMA kelas 4. Ya, jadi kita ini kadang disebut dosen, tapi lebih cenderung kita ini sebagai guru sebenarnya. Jadi guru itu adalah yang digugu dan ditiru. Jadi
Bagaimana kita mau mentransfer kalau tidak kita memahami apa? Bagaimana manusia yang akan kita jadikan output, ya? Jadi cobalah mindset kita dirubah ya. Kalau biasa kita mengajar di universitas atau di tempat lain, ataupun yang Bapak Ibu yang sudah lama mengajar di jurusan ini, cobalah memahami ya. Bukan mahasiswa yang kita minta mengerti sama kita, tapi kitalah yang coba memahami mereka. Tapi lebih bagus sebenarnya dua-dualah yang saling memahami. Karena yang kita hasilkan adalah manusia, bukan barang atau jasa. Ya, sangat berbeda lah kalau saya katakan. Yang kedua, dalam memahami manusia, ya, kita juga harus tentunya apa yang disebut dengan ada yang disebut steps, ya, langkah-langkah. Jadi semuanya harus dilakukan secara pelan-pelan.